Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, welcome back to Modcast Madrasah Podcast. Dan tentunya masih bersama dengan saya, Kiki, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. So ya guys, pada Modcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik. Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Ini dia Bapak Abdul Jalil SPD MPD selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Sopeng. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, nah ngomong-ngomong soal Bawaslu nih, pasti kalian pada bertanya-tanya, apa sih itu Bawaslu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oh iya, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terkira banyaknya kepada Madrasah 2 Sopeng yang telah memberi ruang tadi sebagai pembina upacara, ditambah lagi bonus sebagai narasumber, ya, pembicara di kegiatan podcast. Ini adalah salah satu media yang cukup informatif untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui media sosial atau media-media yang lain. Ya, kembali ke Bawaslu tadi, ya. Bawaslu itu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berada dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ ada jajarannya, ada jenjangnya. Bawaslu Republik Indonesia yang terdiri dari 5 orang ketua sekaligus anggota dan anggota 4 orang. Kemudian ada Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi yang terdiri dari 5 atau 7, tergantung jumlah wilayah. Kalau untuk Sulsel ada 7 orang anggota Bawaslu, termasuk ketuanya. Ketua sekaligus anggota 7 orang di situ. Kemudian kabupaten, kota se-Indonesia, Bawaslunya itu anggotanya ada 5, ada juga yang 3. Khusus untuk Sopeng itu jumlah anggotanya ada 3 orang. Salah satunya adalah saya dan kedua teman saya, ketua dan anggota yang lainnya. Itu jenjang Bawaslu sampai di kabupaten. Nah, Bawaslu Kabupaten sendiri ini mulai dipermanenkan pada tahun 2018. Ini sudah tahun keempat. Tahun keempat Bawaslu Kabupaten sudah permanen sama dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Republik Indonesia. Setelah di Bawaslu Kabupaten ada Panwas Kecamatan. Bukan Bawaslu Kecamatan. Ya, jangan sampai ada Bawaslu Kecamatan. Karena sifatnya ad hoc yang dibentuk sebelum pemilihan umum itu dikatakan Panwas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Yang tahapannya sekarang Bawaslu Kabupaten Sopeng membutuhkan 24 orang dari 8 kecamatan untuk rekrutmen Panwas Kecamatan yang pendaftarannya nanti tanggal 21 sampai tanggal 27. Untuk itu melalui media ini saya ingin menyampaikan dan menyapa sahabat-sahabat yang memenuhi syarat. Bawaslu Kabupaten Sopeng telah mengumumkan pengumuman. Setelah Panwas Kecamatan ada pengawas. Oh ya, jumlah keanggotanya dulu ini Panwas Kecamatan. Ada 3, itu mutlak 3. Di setiap kecamatan 3 orang. Di setiap kecamatan itu tadi saya katakan ada 24 dari 8 kecamatan di Kabupaten Sopeng. Kemudian setelah itu ada Panwas Kelurahan Desa. Ini Panwas Kelurahan Desa terdiri dari 1 orang setiap desa kelurahan. Jadi ada nanti 70 Panwas Kelurahan Desa yang akan dibentuk oleh Panwas Kecamatan. 23 hari menjelang pemungutan suara dibentuk lagi pengawas TPS yang akan mengawasi di setiap TPS. Jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten. Kalau kemarin sekitar 500, kurang lebih 500 lebih
pengawas TPS yang dibentuk pada pemilihan bupati dan wakil bupati. Saya kira itu terkait dengan Bawaslu. Iya. Oke. Nah, masih ngomong-ngomong tentang Bawaslu nih Pak. Pasti teman-teman pada penasaran nih, apa saja sih tugas utama Bawaslu? Ya, tugas utama kami Badan Pengawas Pemilihan Umum itu mengawasi tahapan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan tahapan yang sekarang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ada dituang di Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022. Tahapan itu yang kami awasi bersama dengan KPU memastikan tahapan itu berjalan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, Bawaslu melakukan pencegahan dugaan pelanggaran. Pencegahan dugaan pelanggaran salah satunya melalui media ini. Kita menyampaikan tadi sama halnya juga pada saat upacara, itu adalah bagian dari pencegahan kami. Yang ketiga adalah Bawaslu melakukan penindakan. Penindakan Bawaslu dalam hal ini dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan oleh Bawaslu, karena ada dua nih, ada laporan dari masyarakat, ada temuan dari pengawas itu sendiri. Jadi dugaan pelanggaran yang timbul di sini diplenokan oleh Bawaslu Kabupaten, kemudian dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu namanya, dalam hal ini Sentra Gakumdu, yang di dalamnya Sentra Gakumdu ini terdiri atas 3 lembaga, Bawaslu itu sendiri, polisi, kepolisian, dan kejaksaan. 3 lembaga ini apabila itu dugaan pelanggaran pidana akan dilakukan proses di Gakumdu. Kalau kode etik itu akan dikembalikan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kalau administrasi ini kembali ke KPU untuk diperbaiki. Ya, saya kira itu tugas utama untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan wilayah. Kami di wilayah Kabupaten Sopeng, berarti kami mengawasi tahapan dan proses tahapan serta mencegah dugaan pelanggaran yang ada di wilayah Kabupaten Sopeng. Siap. Oke, saya rasa tentang Bawaslu teman-teman udah pada paham ya guys ya. Nah, lanjut nih. Oke, berhubung Kiki sekarang udah 17 tahun nih Pak. Yeah. Seperti apa sih peran saya nanti atau teman-teman saya yang seumuran sebagai pemilih pemula? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa dari Dek Kiki. Sudah punya KTP? Sudah Pak. Alhamdulillah. Berarti sudah punya SIM juga? Tidak. Berarti belum bisa mengemudi ceritanya ini ya. Mungkin dibonceng terus nih ya. Iya, sekaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Kiki terkait dengan pemilih pemula, ini memiliki peran yang besar. Peran yang besar terkait dengan sahabat-sahabat kita pemilih pemula. Kenapa? Karena mereka ini masih labil pikirannya. Ya, masih gampang dipengaruhi, digombal-gombal cedek, mali ini. Ya, intinya adalah pemilih pemula pastikan dulu diri terdaftar di data pemilih. Pemutahiran data akan berjalan nanti tanggal 14 Oktober. Mulai di situ tahapannya akan ada yang pencocokan dan penelitian coklit terkait dengan data pemilih. Itu dulu kita pastikan terdaftar dulu. Kalau paling tidak terdaftar, kita sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum atau kita sampaikan kepada kami bahwa saya ini sudah memenuhi syarat, kenapa nama saya belum ada di daftar pemilih. Jadi kita sampaikan, kita terdaftar dulu. Karena untuk menggunakan hak pilih, kita mesti terdaftar. Meskipun nanti bisa menggunakan KTP, ya kartu tanda penduduk elektronik bisa digunakan. Tetapi paling tidak kita pastikan terlebih dahulu diri tak terdaftar. Ya, itu sebagai pemilih pemula langkah awalnya. Karena saya yakin teman-teman pemilih pemula, sahabat-sahabat pemilih pemula sudah mempraktikkan pesta demokrasi mikro di sekolah melalui pemilihan ketua OSIS. Ya, pasti kan. Di situ juga pasti banyak iming-imingnya. Di situ banyak paksa-paksaan sedikitnya.
Nah, itu semua yang harus diperankan oleh para pemilih pemula sejak dini. Hindari yang memaksa, hindari iming-iming dan lain sebagainya. Saya kira itu langkah awal sebagai pemilih pemula. Kita pastikan dulu diri kita sebagai terdaftar di dalam daftar pemilih yang akan dimutakhirkan nanti. Kalau memang sudah memenuhi syarat, sudah mengantongi KTP, sudah 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah, ya bisa juga didaftar sebagai bisa, Pak. Bisa. Ya, yang penting sudah menikah. Iya. Meskipun sudah, tapi kan ada aturan terkait dengan pernikahan di bawah umur ya kan. Saya juga tidak ingin mengajak teman-teman menikah di usia muda. Iya, saya kira begitu. Oke. Masih ngomong-ngomong tentang pemilih nih, Pak. Bagaimana sih menjadi pemilih yang baik? Wah, ini luar biasa ini. Pemilih yang baik dan berkualitas. Begitu, Di? Pemilih yang baik itu adalah yang menggunakan hak pilihnya nanti di bilik suara tanpa ada paksaan dari siapapun. Tanpa ada iming-iming amplop. Ya, betul sekali. Iya, atau karena ini bertepatan dengan hari Valentine nanti tanggal 24 Februari loh. Jangan sampai teman-teman, sahabat-sahabat pemilih pemula diiming-imingi kado Valentine. Dengan ada kartu namanya di situ, pilih ini, saya kasih ke kado. Nah, itu. Jadi menjadi pemilih pemula yang baik dan berkualitas adalah menghindari intervensi atau paksaan, menghindari iming-iming, memilih sesuai dengan hati nurani, memilih sesuai dengan visi misi calon serta rekam jejaknya, serta pemilih pemula, adik-adik pemilih pemula aktif untuk memberikan informasi, atau paling tidak kalau tidak berani menjadi pelapor, tidak belum maksimal atau belum mampu menjadi pelapor ke Bawaslu atau Panwas kecamatan, paling tidak memberi informasi. Sampaikan informasi awal, Pak Tabe, Pak Panwas kecamatan, Tabe Pak Bawaslu, ada bagi-bagi di sini. Paling tidak berikan saya informasi seperti itu. Nanti ditelusuri oleh teman-teman Panwas kecamatan atau Panwas Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi menjadi pemilih yang baik itu tadi, gunakan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani, bukan karena iming-iming, bukan karena paksaan, kemudian berani untuk melaporkan atau memberi informasi apabila ada dugaan pelanggaran di sekitarnya. Kalau sudah ada mungkin ada pelanggaran di TPS tersebut, Pak, bagaimana tindakannya? Ya, kalau ada kita lihat pelanggaran di TPS, ada pengawas TPS, sampaikan kepada pengawas TPS, Pak, pengawas TPS ada di situ kuliah di luar bagi-bagi amplop, atau ada di situ tidak ada KTP-nya tapi masuk itu mendaftar, tidak terdaftar juga, sampaikan. Nanti diteruskan kepada Panwas secara berjenjang. Iya. Tadi kan sempat ada Bapak sampaikan tentang bagi-bagi nih, tapi lebih merujuk ke uang. Nah, betul. Apakah misalnya bagi-bagi barang, misalnya sarung, apakah itu termasuk, Pak? Wah, ini pertanyaannya juga luar biasa ini. Ini adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa karena mungkin saja ya, tapi kita tidak berharap di Kabupaten Sopeng nanti pada saat pelaksanaan pemilu ada kejadian. Nah, terkait dengan pertanyaannya Dekiki tadi bahwa bagi-bagi yang barang, nah bukan hanya barang, hati juga bisa dibagi-bagi loh. Iya, maksudnya di sini terkait dengan bagi-bagi sarung, jilbab, sembako itu juga tidak diperbolehkan. Masuk dalam ranah politik uang apabila di dalamnya terdapat ajakan untuk menggunakan hak pilih dengan cara tertentu. Caranya disisipkanlah di sarung itu kartu nama, atau di sembako itu dengan identitas caleg atau identitas calon. Nah, itu adalah bagian dari politik uang. Itu adalah dugaan pelanggaran. Ranahnya bisa ke pidana. Tadi saya sampaikan di
jadi waktu pembina upacara saya sampaikan bahwa untuk Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 187 di situ menyebutkan bahwa setiap orang, berarti siapapun yang menerima atau memberi barang atau uang untuk mempengaruhi atau memengaruhi pemilih menggunakan cara tertentu. Nah, kalau menggunakan cara tertentu berarti dia pakailah pakailah kartu suara, ya kan, kartu nama untuk menggunakan hak pilih. Ini adalah bagian juga dari politik uang. Kalau ada kita dapatkan seperti itu, kita sampaikan secara bijak bahwa ini kami sudah terima, tetapi kita ambil mie kembali. Iya, kita ambil mie kembali. Kami dilarang untuk menggunakan hak pilih dengan cara seperti ini. Iya, kita kembalikan. Artinya kita terbebas daripada dugaan politik uang. Iya, sekira seperti itu. Itu Pak, kalau misalnya nih Kiki mau jadi anggota Bawaslu, itu harus menghafal semua undang-undang tuh Pak? Enggak juga sih. Iya, jadi luar biasa ini cita-cita. Undang-undangnya tidak mutlak harus dihafal semua, cuma paling tidak diketahui bahwa ini berkaitan dengan itu. Oke. Tadi kan tentang pemilih pemula. Nah, kita lanjut ke ASN nih. Bagaimana sih batasan ASN dalam hal bersikap netral dalam pemilu? Luar biasa lagi ini pertanyaannya ini. Iya, yang dibatasi itu adalah sahabat-sahabat kita yang ASN, aparatur sipil negara, yang terdiri atas 2 kategori di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di situ ASN terdiri 2, yaitu PNS dan P3K. Nah, yang dibatasi di sini adalah mengumbar atau menyampaikan pilihan politiknya secara umum. Nanti ditentukan pilihan politik tak di bilik suara. Jangan kita upload di sosial media. Karena Undang-Undang ASN melarang terkait dengan hal itu. Jangankan mengupload, mendekati, memberikan like saja di sosial media yang berkaitan dengan pemilihan umum. Bukan pemilihan umum, berkaitan dengan calon. Iya, misalnya ada partai A mengupload foto calon legislatifnya, tiba-tiba ada tongki di situ like. Nah, itu adalah bagian dari menunjukkan sikap yang tidak netral. Ini dari jempol saja, dari like saja. Apalagi kalau sampai komennya yang mendukung. Iya, itu batasan-batasan itu, ruang-ruang itu, sahabat-sahabat kita para ASN harus diminimalisir. Tahan ki jarita, tahan ki jempol tak untuk menggunakan atau like yang berkaitan dengan pencalonan pada saat pemilu. Kalau statusnya atau story-nya Bawaslu di like tidak apa-apa Ji. Iya, di Instagramnya Bawaslu yang di like, Instagramnya KPU yang di like, atau Facebooknya yang di like atau di komentari tidak apa-apa. Kecuali dalam hal ini teman-teman ASN memberikan dukungan dengan cara like atau emote, itu tertuang di peraturan pemerintah juga terkait dengan ASN. Sanksinya itu kami hanya melakukan proses pengawasan. Kami merekomendasikan ke Komisi ASN. Komisi ASN yang menurunkan sanksi sedang, sanksi ringan, berat, dan sedang. Ya, kalau sanksi sedang bisa saja penundaan kenaikan pangkat, bisa saja penurunan pangkat, sampai sanksi beratnya bisa saja pemberhentian sebagai aparatur sipil negara. Itu bukan kami yang memberikan, tetapi Komisi ASN. Komisi ASN ini adalah yang terkaitan dengan etik para sahabat kita, para ASN. Untuk itu, lewat media ini, lewat forum ini, saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat kami para ASN, mari kita saling menjaga. Jaga
dukungan tak, karena berbeda dengan TNI dan Polri. TNI dan Polri dicabut mentomi hak pilihnya, ASN belum atau tidak dicabut hak pilihnya, berarti masih bisa menggunakan hak pilih di TPS nanti pada saat pemungutan suara. Iya, melalui forum ini saya ingin mengajak kepada para sahabat kami ASN untuk saling menjaga diri, saling mengingatkan terkait dengan hal itu. Iya, saya kira itu. Oke, nah tidak terasa kita sudah berada di pertanyaan terakhir. Begini Pak, apa pesan-pesan Bapak kepada para pemilih pemula? Oh iya, pesan saya kepada sahabat-sahabat para pemilih pemula, mari kita sukseskan pemilihan umum tahun 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan 14 Februari tahun 2024 kalau tidak ada aral melintang. Itu bertepatan dengan hari Valentine yang biasa dirayakan oleh anak muda-mudi. Gunakan hak pilih tak sesuai dengan pilihan hati nurani, bukan berdasarkan iming-iming, berdasarkan janji-janji, tetapi berdasarkan hasil analisa dari pemaparan visi misi setiap calon dan rekam jejaknya. Gunakan hak pilih tak secara baik, gunakan hak pilih tak secara bijak untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah mari berpartisipasi menjadi pengawas partisipatif. Dalam hal ini memberikan informasi awal atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitaran kita. Kalau tidak sanggup sebagai pelapor, cukup komentari Instagram, Facebook Bawaslu, berikan informasi di situ bahwa ada kejadian seperti ini di sini. Ya, setiap hari Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Instagram, melalui Facebook juga mengupload informasi-informasi yang bisa. Untuk itu melalui momen ini juga saya mengajak untuk follow Instagram Bawaslu, follow, tambahkan sebagai teman Facebook untuk mendapatkan informasi-informasi, termasuk informasi-informasi pendaftaran, rekrutmen Panwas Kecamatan yang sementara berlangsung. Iya, saya kira itu. Oke teman-teman, itulah tadi bincang-bincang santai kita bersama dengan Bapak Abdul Jalil SPD MPD. Kepada Bapak diucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih Dek Kiki yang telah mengantar diskusi kita secara ceria. Ceria sekali. Iya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabil khusus kepada MAN 2 Sopeng. Ruang ini adalah ruang informatif yang kami gunakan untuk menyampaikan informasi. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih untuk kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, tadi sempat Bapak bilang tentang bagi-bagi nih. Bagaimana sih kriteria? Apakah bagi-bagi sarung atau amplop? Apakah itu termasuk? Pertama lagi ya kan? Pernah